diakses banyak. Oke, saya akan buka saja. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, kawan-kawan semua yang ada di Zoom. Terima kasih sudah bergabung di Zoom panel 532 ya. Selamat datang di panel 532 dengan judul panel Cyber Feminism dan Dinamika Politik Digital. Gitu, dan ada 4 presenter ya, nanti ada co-presenters juga, nanti akan diperkenalkan oleh Mbak Desi selaku chair panel kita kali ini. Aturannya, code of conduct-nya teman-teman sudah baca semua, chair juga sudah tahu gitu ya, 15 menit, strict 15 menit ya, supaya ada waktu untuk Q&A nanti di akhir, dan 3 menit sebelumnya nanti Mbak Desi sebagai chair akan mengingatkan kawan-kawan secara verbal gitu, kalau tinggal 3 menit lagi, dan ketika 3 menit selesai, sudah harus stop gitu ya, beberapa detik untuk langsung stop gitu, siap-siap. Nah, memang konferensi waktunya seperti itu, ketat, dan kita juga karena paralel. Ya, jadi membiasakan tepat waktu. Lalu untuk Q&A ya kawan-kawan, itu ada kolom Q&A bukan kolom chat, dan kami mengencourage kawan-kawan gitu untuk bisa menjadi kandidat best participants, maka bertanyanya langsung gitu, raise hand dan bisa bertanya langsung secara singkat dan padat dan ke presenter siapa. Nah, itu saja, saya akan menyerahkan forum ke Mbak Desi atau Dr. Desi Kania dari Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Silakan Mbak Desi untuk memimpin jalannya panel 532. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Ya, terima kasih Mbak Ira, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. So, jangan nervous ya. Oke. Mbak Desi, maaf, boleh ke Ya, atas lagi nggak Mbak wajahnya biar nggak kepotong? wait. Nah, biar bagus tuh kan, bagus, Jauh. cakep. Oke. Nah, gitu Nah, Mbak. it's better. Udah, dapat. Much better. Ya, much better. Oke. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Selamat datang di panel 5.32 Cyber Feminism dan Dinamika Politik Digital. Pada saat ini ada 4 paper. Empat. Yang pertama papernya ini adalah Women Support Women, Cyber Feminism sebagai benteng perlawanan terhadap stigma perempuan progresif yang dibawakan oleh Mbak Evi dan Mbak Winnie dari ISIS Yogyakarta dan juga Mbak Blandita Menika Jawa dari Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang. Waktu presentasi 15 menit, tidak lebih, tidak kurang. Untuk Q&A nanti dimasukkan di dalam fitur Q&A dan juga setelah presentasi. Terima kasih. Silakan Mbak Evi dan Mbak Win. Ya, terima kasih Kak Desi dan seluruh rekan yang berada di ruang meeting hari ini. Saya izin untuk konfirmasi untuk dua rekan saya, mohon maaf tidak bisa hadir dan memang karena satu dan lain hal, jadi saya akan present hari ini seorang diri begitu. Perkenalkan, saya Evi Putri, saya berasal dari ISI Yogyakarta dan pada kesempatan hari ini, terima kasih Kak Valen, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diskusi begitu ya. Mungkin bisa dibantu di share PPT-nya Kak Desi, karena saya hari ini menggunakan tablet dan agak sport begitu. Ya, seperti yang tadi sudah sempat di-spill begitu oleh Kak Desi bahwa saya akan mengugas mengenai WSW, saya singkat aja WSW begitu ya, Women Support Women, dan bagaimana cyber feminism dalam kaitan ini membentengi begitu. Bukan yang ini Kak, yang warnanya coklat-coklat begitu. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara atau berbagi mengenai cyber feminism, kata kuncinya, kemudian ada progresif, kemudian ada WSW begitu ya. Nah, saya singkat WSW saja begitu. Nah, sebetulnya jika kita berbicara mengenai WSW tadi sudah ada sepertinya spill juga ya mengenai gerakan Magdalene begitu ya di sosial media, ruang cyberspace begitu. Next Kak, langsung ke poin nomor 3. Ya tadi ini ada line ya tulisannya apalagi masalah saya gitu ya, saya bicara apalagi masalah kita sebagai perempuan. Nah, masalah feminisme ternyata sangat-sangat berkelit-kelit dan ini adalah KCIF saya yang ketiga begitu. Saya cukup bertemu dengan rekan-rekan di KCIF 1 dan 2 dan ternyata masalahnya masih sama ya, perempuan masih berkelit-kelindan gitu ya dengan berbagai profesi. Nah, di era media baru saat ini
kita terbuka dengan berbagai kemungkinan, di mana utamanya adalah media sosial, contohnya Instagram, TikTok, Twitter atau X, dan juga berbagai platform lainnya. Yang mana platform ini menjadi wadah ekspresi perempuan ya, menggunakan status, lain sebagainya, bikin konten, di mana pada beberapa konten yang memang tersebar di sosial media tersebut menciptakan ya kebaruan-kebaruan brilian perempuan untuk menunjukkan ketidakkonvensional dirinya, termasuk bagaimana visi hidup mereka, status perkawinan mereka, kondisi kesehatan mereka, gaya hidup mereka, dan tingkat pendidikan mereka. Dan cyberspace dalam kaitannya dengan cyberfeminisme itu menginisiasi ruang luas yang menciptakan relasi antara teknologi dengan perlawanan perempuan terhadap diskursus, stigma di Indonesia melalui strategi pengamanan digital dan tren yang saat ini saya ambil yaitu tren WSW, Women Superwoman, yang sebetulnya sudah berkembang dalam 1 dekade terakhir ini. Next, Kak, terima kasih. Ya, media baru sama seperti pisau 12 mata pisau ya, selalu menawarkan gagasan baru, pembebasan, pemberdayaan, apa benar begitu ya. Karena menurut pengalaman penelitian ini, saya gunakan studi literasi dan juga studi kasus di Instagram dan TikTok utamanya. Ternyata teknologi itu tidak hanya menjadi alat patriarki atau kapitalisme saat ini ya, tapi teknologi bisa menjadi sekutu perempuan untuk menciptakan betul-betul keberadaan dan resistensi. Salah satunya dengan WSW tadi, gerakan. Tapi apa iya demikian? Saat ini itu masih mendapatkan stigma bahwa perempuan itu tidak memiliki prinsip-prinsip pengoperasian teknologi yang baik, etos teknologi, serta publik yang baik. Karena nanti akan saya tunjukkan setelahnya, begitu ya. Next, Kak. Ya, saya akan tunjukkan setelah ini, kita akan berbicara soal timeline-nya terlebih dahulu. Di TikTok dan Instagram, pengguna itu mencapai ratusan juta, 157 juta dan 9,15 juta pengguna itu tersebar di Instagram dan TikTok, dan kita menjadi salah satu konsumen sosial media yang sangat besar ya. Dan dari banyaknya akun-akun tersebut, cukup besar itu didominasi oleh akun-akun mungkin tidak tahu di belakangnya laki-laki atau tidak, tapi sangat banyak nama-nama yang terkesan feminis begitu. Dan gerakan WSW ini menjadi salah satu contoh karena terjadinya ruang atau cyberspace terhadap gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan yang mana sudah terjadi 1 dekade terakhir, tapi semakin marak atau semakin eksis pada tahun 2020 hingga tahun 2025. Utamanya digaungkan dengan cara pemanfaatan hashtag Women Superwoman, hashtag perempuan berdikari, hashtag perempuan bisa, hashtag perempuan berdikdaya, dan lain sebagainya. Di mana hashtag tersebut itu berkembang menjadi gerakan-gerakan. Pada 2020 ke bawah itu didominasi oleh perempuan. Tetapi ternyata uniknya pada tahun 2024 dan 2025 ini, hashtag tersebut juga dihidupi oleh laki, perempuan, dan progresivitas. Atau mereka yang berada dalam interseksionalitas. Nah, di sini sebenarnya terkesannya sudah semakin kaya, guys. Sudah semakin kaya. Oh, perempuan sudah mendapatkan beberapa dukungan, sudah mendapatkan cyberspace, kemudian sudah ada wacana-wacana mengenai feminisme. Tapi ternyata ada pandangan atau konten tentang konstruk sosial yang masih menekan gerakan-gerakan perempuan. Yang tadi saya sudah spill kata kuncinya di depan, di mana ditunjukkan bagi perempuan-perempuan yang dianggap progresif. Progresif di sini adalah perempuan yang masih melajang di usia lebih dari 30 tahun, wanita karir yang meninggalkan kerja domestik, wanita karir yang meninggal, ibu rumah tangga baik, pasangan yang memilih untuk child free atau pejuang garis 2 hingga pengaruh interseksionalitas dan penyintas seks. 7 ya, 7 jenis perempuan ini masih menjadi kata kunci paling menyenangkan gitu ya untuk dikritisi di sosial media. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh tagline berita yang saya ambil ya mengenai perempuan begitu ya, di mana ternyata perempuan itu masih merupakan beberapa stereotip seperti cewek nggak bisa baca maps ya, karena dianggap tidak memiliki literasi spasial. Kemudian perempuan dianggap tertinggal dalam kemampuan matematis. Kemudian perempuan masih tertinggal dalam pasar kerja Indonesia. Kemudian ada juga gagasan mengenai 75% kasus perceraian di Indonesia diajukan istri. Dan dikomentari bahwa ternyata istri atau perempuan itu tidak
dengan ulas asih tidak bisa menerima pasangan, jadi kesalahan dalam rumah tangga, cerai dan lain sebagainya ditujukan kepada perempuan. Tapi mereka lupa bahwa ada beberapa perempuan seperti kisah sukses ART yang dulunya dokter kini bisa aplikasi sendiri begitu. Nah, tapi tadi kan saya sempat spill mengenai perempuan konvensional khas Indonesia. Nah, ini perempuan konvensional khas Indonesia itu adalah kontemporer perempuan progresif yang mana sampai saat ini perempuan konvensional khas Indonesia itu masih menjadi sesuatu yang paling populer dan dianggap mereka adalah yang harusnya gitu. Perempuan yang memang aktif di dapur kasur dan sumur atau winking. Dalam perspektif Jawa, perempuan Poncowing itu sudah muncul pada feodal dan dikenal sebagai seseorang yang memang tugasnya itu hanya ya mendorong laki-laki saja, begitu mendorong laki-laki saja, bertugas di ranjang, anak, mertua, dan dalam domestik teks. Nah, hal ini kan sangat-sangat berbeda Bapak dan Ibu. Saya sajikan data gitu, di mana ternyata menurut data BPS ya pada tahun 2017 sampai 2024 menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki di Indonesia itu lebih didominasi jumlah lulusan sarjana, diploma, magister maupun doktoral itu perempuan begitu dari perkotaan maupun pedesaan. Di mana di sini saya sajikan ya untuk laki itu hanya mendominasi sebesar 12,7% dan 4,86%. Sedangkan perempuan mendominasi angkanya itu di 14,2% perguruan tinggi yang berasal dari dan 6,3 perempuan pedesaan memiliki ijazah perguruan tinggi. Nah, data kuantitatif yang diterbitkan oleh BPS ini tuh sebenarnya menjadi sebuah lagi ya, sekali lagi kata kunci, yang mana ternyata perempuan itu memiliki geliat untuk progresif ke depan, tapi harus mengalami berbagai rintangan misoginis yang tidak pada tempatnya. Ranah konvensional, mohon maaf, sampai ke ranah cyber. Selanjutnya, terima kasih. Nah, ini saya sajikan beberapa potong-potong ini ya, konten feminisme di antara cyber feminisme. Sampai saat ini saya ambil TikTok dan Instagram, ini contohnya memang di TikTok, bagaimana ternyata masih banyak beliat-beliat perempuan, bahkan laki-laki yang membuat konten mengenai pemberdayaan dan feminisme itu sendiri. Oke, nah, menurut catatan Catahu 2021 juga disebutkan bahwa sampai saat ini masih banyak praktek misogini kekerasan berbasis siber di ranah personal, utamanya memang berangkat dari mereka yang memiliki ketidakpuasan domestik kepada pasangan dan dilampiaskan karena sosial media begitu. Dan ini diperparah sejak masa pandemik COVID 2019 lalu karena kita terputus dengan konvensional, kita banyak menggunakan media sosial dan alih-alih ya dunia maya ini menjadi ruang bebas aktif yang netral, justru ternyata menyimpan, melahirkan dan mengembangkan misogini yang masih mengakar. Utamanya soal konten penyerangan perempuan ya kepada tujuan moral policing dan berbagai komentar khas patriarki. Selanjutnya, nah di mana sebetulnya letak WSW? Jika merujuk pada penahan dan penelitian yang saya lakukan dalam 7 bulan terakhir ini, gerakan WSW di era media baru juga mengalami perkembangan. Uniknya, ternyata perempuan saat ini hanya ingin memperjuangkan perempuan. Ternyata mereka juga banyak membela laki-laki karena hashtag WSW ini terus mengalami perkembangan. WSW ini tidak hanya mencerminkan bagaimana sentimental kita terhadap perempuan, tetapi berfokus pada kampanye untuk menghilangkan opresi laki-laki, perempuan, dan interseksionalitas. Karena efek-efek WSW ini tidak hanya menggabungkan soal narasi personal dan emosional, tapi lebih pada ranah aktif. Begitu, perempuan saat ini tidak hanya berfokus untuk membela perempuan, tetapi juga membela laki-laki dan interseksionalitas. Begitu. Jadi ini ada perkembangan yang sangat unik. Silakan di next dulu, Kak. Ya. Ya, ini ada beberapa konten menarik mengenai bagaimana dinamika gerakan WSW itu menjadi berubah. Ini mundur atau tidak mundur? Jika kita berselancar ke Instagram maupun TikTok, ada banyak sekali seksisme yang ternyata kita berikan kepada laki-laki. Ini ada contoh ya, seorang laki-laki yang melakukan kegiatan gym, kemudian banyak beberapa komentar seksis yang disampaikan oleh perempuan. Dan sesama perempuan memberi deklarasi untuk menghentikan hal-hal tersebut. Kemudian ada juga beberapa perempuan yang menyampaikan mengenai ketidaksukaannya terhadap gagasan perempuan yang memilih menjadi orang yang aktif di ranah publik dan meninggalkan
domestikasinya, semacam itu. Dan pergeseran ini apakah bentuk kemunduran? Ternyata menurut opini dan juga penelitian ilmiah saya, ini bukan bentuk kemunduran, tetapi feminisme digital ini berfungsi sebagai gerakan yang tidak hanya berbicara soal emosional dan solidaritas, tetapi juga ruang produksi pengetahuan yang akademis, kritis, dan lebih berkelanjutan. Jadi reflektifnya itu tidak hanya soal kita sama-sama berbondong-bondong yuk membela perempuan, tapi ada akademis, reflektif, dan edukatif. Selanjutnya, ini sudah simpulan. Saya kebetulan timer juga, ini sudah 12 menit sepertinya. Jadi simpulannya adalah gerakan WSW ini di Indonesia saat ini sudah didukung dengan sebuah pengetahuan yang bijaksana, di mana ada evolusi gerakan feminis digital, keterlibatan akademisi dan komunitas perempuan, pergeseran audiens yang tidak hanya menganggap bahwa yuk kita WSW karena itu tren, tapi juga memahami argumen akademis untuk bisa berdiskusi lebih kritis. Jadi konten ini berkualitas dan evidence based gitu ya, meningkat. Kemudian ada banyak gerakan-gerakan WSW yang juga didanai atau didukung oleh NGO internasional, universitas, dan lembaga riset, sehingga sifatnya menjadi lebih aktivisme yang akademis begitu. Dan melalui gerakan WSW ini yang mungkin saat ini sudah cukup tidak populer karena kita menggunakan hashtag-hashtag lain, tapi kaidah WSW ini tetap mengalami perkembangan ke arah yang positif dan juga membangun sebuah knowledge production. Slide terakhir ini Kak, sepertinya. Ya, feminisme tahun ini, feminisme kali ini, feminisme di era media baru, perlawanan terhadap laki-laki, tetapi kepada seluruh profesi. Mungkin sekian presentasi dari saya yang mohon maaf tadi kurang atau tercekat, dan saya berharap kita akan lebih banyak untuk diskusi di tanya jawab nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Asri. Ini menarik ya presentasinya mengenai gerakan WSW ini. Oke, kita mau ke presenter berikutnya. Buat teman-teman jangan lupa untuk masukkan question and answer di kolom Q&A untuk setiap presenter. Terima kasih. Berikutnya Mbak Jessica, Mbak Yuni, dan Mas Heru dengan judul Gerakan Cyber Feminism at Magdalene Instagram di media sosial Instagram dalam menyebarkan wacana feminisme di kalangan Gen Z. Silakan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari KCIF 2025. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar bagus. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Yuni dan juga rekan saya Jessica dan Heru. Hari ini akan mempresentasikan tentang penelitian kami dengan judul Gerakan Cyberfeminism at Magdalene ID di media sosial Instagram dalam menyebarkan wacana feminisme di kalangan Gen Z. Jadi ketika kita melihat bahwa era digital saat ini, media sosial ini memang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi malah berimplikasi pada bangkitnya new social movement, di mana media sosial juga bukan sekedar tempat untuk bertukar informasi, melainkan juga mampu memberikan dampak besar termasuk dalam menyebarkan isu yang berkaitan soal perempuan. Lebih dari itu juga media sosial memungkinkan individu untuk ikut terlibat dalam aksi kolektif dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Jadi sekarang setiap orang kini punya kekuatan untuk menyuarakan pendapatnya secara langsung. Dan dari sini kajian cyberfeminism sebenarnya hadir dan dikenalkan oleh Haraway sebagai cara pandang bagaimana kita melihat media sosial ini bukan sekedar ruang komunikasi tetapi juga alat perjuangan bagi para perempuan. Tidak hanya itu juga gerakan ini membangun komunitas daring yang memproduksi berbagai konten digital untuk mengadvokasi hak perempuan serta kelompok marginal lainnya. Hal ini menjadi dasar bahwa kami ingin melihat bagaimana akun Instagram @magdalene_id untuk mempresentasikan gerakan cyberfeminism di kalangan anak muda. Nah, dari gambar-gambar ini kita bisa lihat juga bagaimana sebenarnya media sosial itu sudah menjadi ruang yang lahir dalam berbagai gerakan sosial. Misalnya di Amerika Serikat ada Me Too, kemudian ada Black Lives Matter, ada juga Turkish Women in Danger, atau mungkin 4B di Korea. Bahkan juga yang sementara ini ada di Indonesia,
juga pernah dilakukan oleh Women March Jakarta, oleh Jakarta Feminis, atau mungkin konde.co, dan beberapa waktu yang lalu kita juga sempat melihat Indonesia Darurat sampai dengan Riset Indonesia juga menyuarakan gitu ya dampak jangka panjang bagaimana perjuangan feminisme dan keadilan sosial. Dari berbagai, pandangan tersebut, Mahdalline ID sebagai media sosial, ini juga, berkonsep pada cyberfeminisme yang hadir dalam ruang digital. Pada, pandangan kami, media sosial Mahdalline ID ini adalah media daring dwibahasa yang berfokus pada isu-isu perempuan, kelompok marginal, pemberdayaan toleransi, pluralisme, dan juga berbagai aspek lain dalam masyarakat. Media ini didirikan tahun 2013 dari berbagai keresahan para pendirinya terhadap media arus utama yang sering kali tidak menampilkan perempuan dalam perspektif gender yang adil atau ramah. Dan, selain menjadi media alternatif, Mahdalline juga menjadi media advokasi untuk perempuan, termasuk juga ruang diskusi daring, tulisan-tulisan yang menjadi sarana pembelajaran, sampai dengan perempuan maupun kelompok marginal lainnya. Nah, konsep cyberfeminisme sendiri sebenarnya berangkat dari 3 konsep utama. Yang pertama adalah dekonstruksi identitas gender, yang berfokus pada bagaimana internet dan media sosial memberikan ruang untuk membongkar norma gender yang kaku. Di sini di ruang digital, perempuan dan laki-laki mempunyai individu non-biner, bisa mengekspresikan identitas mereka secara eksklusif beragam. Serta yang kedua adalah konsepnya teknologi sebagai alat emansipasi seperti yang tadi dijelaskan dalam pertemuan, presentasi yang pertama mungkin ya. Kemudian di konsep ketiga adalah kritik terhadap patriarki teknologi juga. Jadi cyberfeminisme di sini juga menyoroti bagaimana dunia teknologi ini seringkali dikuasai struktur patriarki, misalnya dominasi laki-laki dalam industri teknologi, tapi juga di sisi lain cyberfeminisme juga hadir untuk mengkritisi bagaimana ia membongkar dominasi tersebut dengan menciptakan ruang digital yang lebih adil, inklusif, dan juga bebas bias. Nah, penelitian yang kami lakukan ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pembahasan bagaimana Mahdalline merepresentasikan gerakan cyberfeminis dengan fokus bagaimana isu mereka yang diangkat seperti pemberdayaan perempuan, kritik patriarki, kesetaraan gender, sampai dengan body positivity. Kami juga melakukan beberapa teknik seperti dokumentasi, observasi, bahkan juga wawancara bersama Kak Hani selaku tim media Mahdalline. Kemudian juga kami menggabungkan itu semua dalam beberapa tahapan-tahapan penelitian. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jessica. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan latar belakang hingga metode dari penelitian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang telah kami dapatkan dari penelitian ini. Jadi gambar dalam slide ini menunjukkan beberapa konten yang diangkat oleh Mahdalline ID sepanjang tahun 2024. Jadi secara garis besar, ada 4 isu utama yang mereka soroti. Yang pertama adalah konten pemberdayaan perempuan. Jadi di sini mereka menekankan bahwa perempuan juga punya ruang dan hak yang sama untuk menyuarakan pendapat, termasuk mengkritiki kebijakan pemerintah. Jadi konten seperti ini memberi pesan bahwa suara perempuan penting dan perlu dilibatkan dalam ruang publik. Konten yang kedua yaitu konten kritik patriarki. Jadi di sini Mahdalline ID berusaha membongkar bagaimana sistem patriarki masih mengekang perempuan, misalnya dalam industri film yang seringkali mengeksploitasi tubuh perempuan. Konten ini membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana budaya patriarki bekerja di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya itu ada konten kesetaraan gender. Jadi pesannya sederhana tapi kuat. Misalnya berbagai tanggung jawab rumah tangga bukan hanya tugas perempuan, melainkan juga laki-laki. Jadi lewat cara ini, Mahdalline ID mengedukasi audiens tentang pentingnya peran setara di dalam keluarga maupun masyarakat. Yang terakhir itu adalah konten body positivity. Jadi ini menjadi ruang bagi perempuan untuk lebih mencintai diri mereka sendiri, terlepas dari standar kecantikan yang seringkali membatasi. Jadi konten ini memberikan dukungan moral agar perempuan bisa merasa percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Dari keempat isu ini, kita bisa melihat benang merah yang sama, yaitu mengkritisi norma sosial yang menekankan perempuan sekaligus menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif dan berdaya.
Dengan kata lain, akun ini tidak hanya menyampaikan pesan feminis, tetapi juga berperan sebagai media edukasi, advokasi, dan solidaritas di ruang digital. Selain itu juga, keempat isu ini berhubungan erat dengan konsep cyber feminism, yaitu bagaimana identitas gender didorong lebih cair dan inklusif, bagaimana juga teknologi dimanfaatkan sebagai alat emansipasi untuk menyuarakan pengalaman perempuan, serta bagaimana media sosial digunakan untuk mengkritisi dominasi patriarki di ruang digital. Dengan kata lain, konten Magdalene ID tidak hanya sekedar informasi, tetapi juga bagaimana praktik nyata dari 3 konsep utama cyber feminism. Selanjutnya, posisi Magdalene ID sebagai media berbasis feminisme. Jadi, sejak awal berdiri, Magdalene ID menempatkan dirinya sebagai media digital berbasis feminisme interseksional, yang artinya mereka tidak hanya membahas isu perempuan secara umum, tetapi juga memperjuangkan hak kelompok marginal lainnya seperti kelas, agama, orientasi seksual, dan budaya. Jadi prinsip yang mereka pegang adalah merangkul banyak kalangan dan mudah dipahami. Dalam membuat konten juga, Magdalene ID menggunakan sudut pandang yang melihat bahwa satu orang bisa mengalami banyak ketidakadilan sekaligus, misalnya karena gender, kelas, atau latar belakangnya. Jadi sejak 2021, strategi komunikasinya semakin diarahkan ke anak muda dengan bahasa yang sederhana dan juga visual yang menarik dan topik yang relevan. Mereka juga mengangkat isu seperti ketimpangan upah, diskriminasi kerja, stereotip gender, hingga kritik budaya populer yang seksis. Selain itu, mereka juga memberi ruang pada isu yang sering diabaikan, misalnya pekerja rumah tangga perempuan atau peran laki-laki dalam pengasuhan. Jadi, ciri khas Magdalene ID dalam membuat isu feminisme terasa dekat, lugas, dan mudah dipahami. Namun tantangannya, mereka sering mendapat backlash, serangan siber, bahkan bias algoritma media sosial. Jadi untuk menghadapinya, tim Magdalene ID menggunakan penyuntingan ketat, dan menariknya, audiens mereka sering ikut terlibat membela di kolom komentar. Jadi selain menyoroti peran Magdalene ID dalam menyebarkan wacana feminisme di kalangan Gen Z, penelitian ini juga berupaya mengkritisi keterbatasan media arus utama atau media mainstream yang kerap gagal menghadirkan suara akar rumput, khususnya perempuan dan kelompok marginal. Jadi media arus utama seringkali terjebak dalam logika pasar, politik, maupun sensasionalisme yang membuat isu-isu gender dan keadilan sosial tidak mendapatkan ruang yang profesional. Dalam konteks inilah, keberadaan media alternatif seperti Magdalene ID menjadi penting sebagai saluran yang lebih progresif, representatif, dan berani mengangkat narasi yang tidak terakomodasi di media dominan. Jadi kekuatan generasi Z dalam menyuarakan opini di media sosial juga tidak diabaikan. Contohnya fenomena global menunjukkan bahwa gerakan yang berangkat dari media sosial mampu menciptakan resonansi yang besar, bahkan berimplikasi pada perubahan sosial politik. Salah satu contohnya dapat dilihat dari aksi kolektif Gen Z di Nepal yang menentang pembungkaman suara di ruang digital. Hal ini menegaskan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekspresi, tetapi juga sebagai arena perlawanan ketika suara masyarakat terpinggirkan. Jadi pengalaman ini juga memperlihatkan bahwa teknologi digital berperan sebagai katalisator penting dalam mengorganisir gerakan sosial, menjangkau khalayak yang lebih luas, serta memperkuat suara-suara minoritas. Namun demikian, peran media alternatif dan aktivisme digital Gen Z tidak sepenuhnya efektif tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Jadi regulasi yang berpihak pada kebebasan berekspresi dan perlindungan jurnalisme independen sangat dibutuhkan agar media alternatif tetap memiliki ruang aman untuk menyampaikan wacana kritis, termasuk dalam isu-isu feminisme dan kesetaraan gender. Selanjutnya, Magdalene ID sebagai New Social Movement. Jadi kalau dilihat dari perspektif gerakan sosial baru, Magdalene ID melalui Instagramnya tidak hanya mengikuti isu yang sedang viral, mereka lebih memilih isu berdasarkan urgensi secara struktural. Artinya, isu yang punya dampak besar pada masyarakat, walaupun tidak ramai dibicarakan. Misalnya soal pemotongan anggaran untuk program perempuan dan anak. Topik ini jarang sekali masuk ke media besar, tetapi Magdalene ID tetap mengangkatnya karena dampaknya serius terhadap kelompok rentan. Dari sini kita bisa lihat bahwa Magdalene ID menempatkan diri bukan sekedar sebagai media, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan sosial yang kritis karena mereka berfokus pada perubahan struktural dan keberpihakan pada kelompok marginal. Jadi contoh konten yang menggambarkan New Social Movement dapat kita lihat pada unggahan Magdalene ID yang berjudul Terbentur-bentur lalu terbentuk yang diunggah pada 10 Desember 2024.
Jadi konten ini mengangkat kisah perempuan muda yang berani bersuara sebagai bentuk representasi bagaimana Magdalene ID mendorong partisipasi perempuan dalam ruang publik. Selain itu juga pada Reels tanggal 21 November 2024 terkait Hari Transgender Sedunia. Jadi Magdalene ID menyoroti pentingnya pengakuan identitas gender dan kebebasan berekspresi. Jadi konten ini jelas memperlihatkan nilai-nilai New Social Movement, yaitu menegaskan hak dasar kelompok minoritas, bukan sekedar narasi politik formal. Dengan demikian, melalui konten-kontennya, Magdalene ID bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun ruang digital yang memperkuat solidaritas, kesadaran kritis, dan advokasi berbasis identitas. Selanjutnya, dampak konten Magdalene ID. Jadi berdasarkan wawancara dengan tim media sosial Magdalene ID, yaitu Mbak Hani, jadi dijelaskan dampak konten Magdalene ID terlihat langsung dari respon audiensnya. Jadi banyak yang mengirim pesan pribadi dan bilang baru memahami isu pelecehan setelah melihat konten mereka. Ada juga yang merasa relate dan akhirnya bisa memproses pengalaman pribadi yang sebelumnya sulit diungkap. Jadi konten ini tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membantu audiens menyadari dan memaknai pengalaman mereka sendiri. Magdalene ID juga sadar kalau konten feminisme tidak sepopuler konten misoginis, tapi bagi mereka tujuannya bukan bersaing dalam jumlah likes atau popularitas, melainkan memberikan perubahan kecil yang berdampak. Sikap ini menunjukkan konsistensi mereka sebagai bagian dari New Social Movement dan Cyber Feminism. Karena itu Magdalene ID bukan hanya media informasi, tetapi juga gerakan yang bersifat kolektif, non-hierarkis, berbasis narasi, dan menggunakan media sosial sebagai ruang perjuangan untuk kesetaraan gender dan hak kelompok marginal. Selanjutnya, Instagram sebagai ruang aman bagi perempuan. Saya ingin menjelaskan bagaimana Instagram di sini digunakan oleh Magdalene ID sebagai ruang aman bagi perempuan. Jadi salah satu tujuan Magdalene ID yaitu menciptakan ruang digital yang inklusif, aman, dan suportif, terutama bagi kelompok marginal. Jadi salah satu contoh konten Instagram mereka yang menggambarkan sebagai ruang aman yang yaitu bisa dilihat pada konten 23 April 2024 tentang kekerasan seksual dalam rekrutmen kerja. Jadi konten ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi wadah berbagi pengalaman, advokasi, dan membangun kesadaran kolektif. Namun, ruang aman ini tetap menghadapi tantangan. Seperti yang disampaikan oleh Hani dalam wawancaranya, Magdalene ID sering mendapat backlash, terutama saat mengangkat isu queer dan trans. Konten mereka kerap dipelintir seolah-olah berniat buruk. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga ruang aman digital membutuhkan konsistensi dan keberanian. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Instagram Magdalene ID bukan sekedar media informasi, tetapi juga ruang aman digital dan bagian dari gerakan sosial baru. Jadi konten mereka konsisten mengangkat isu feminisme mulai dari pemberdayaan perempuan, kritik patriarki, kesetaraan gender, sampai body positivity. Dengan strategi komunikasi yang visual, lugas, dan dekat dengan anak muda, ditambah dengan interaksi yang suportif, Magdalene ID berhasil membangun solidaritas serta menghadirkan ruang partisipasi bagi perempuan dan kelompok marginal. Hal ini membuktikan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi untuk hiburan atau berita viral saja, tapi juga bisa menjadi sarana memperkuat kesadaran kolektif, mendorong perubahan budaya, dan memperjuangkan keadilan gender di masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yuni dan Mbak Jessica atas presentasinya. Very nice. Untung ada Magdalene itu ya intinya. Oke, oke, teman-teman jangan lupa ya ini Q&A. Kalau enggak nanti saya nanya. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya saya presentasi. Oke, tolong Mbak Yuni, Mbak Evi, timingin saya ya. Mana ini saya? Iya. Oke, ini teman-teman udah kelihatan semua ya. Ya Mbak, sudah Mbak, tinggal di slideshow aja. Oh ya, terima kasih. Ya Mbak Dia, terima kasih. Ya. Oke, penelitian kami mengenai bagaimana salah satu akun terkenal, kemudian Chef Renata Muluk ini, kita mau lihat dari perspektif feminisme multikultural. Sebenarnya. Mbak, boleh di full screen Mbak? Oh ya. Slideshow.
Oke. Kelihatan Oke, nggak, Mbak? yang tadi yang gelas tadi. Iya. Nah itu, ya. Ini ya, udah kelihatan ya, Mbak? Oke. Belum ya? Ya sudah, nggak Belum? apa-apa, terus saja Mbak. Lanjut aja. Oh, ya. Mengenai salah satu chef terkenal namanya Renata Muluk. Em, Latar belakangnya begini, kita melihat bahwa yang namanya dunia kuliner itu eh, mempunyai dua pandangan ya. Satu, eh, aktivitas yang dilakukan adalah memasak. Kedua adalah dunia profesionalnya itu masuk dalam industri kuliner. Nah, yang menarik di sini adalah eh, sering sekali kita melihat bahwa terjadi semacam stereotype ya, di mana kita lihat bahwa profesi juru masak itu dalam dunia kuliner itu sering didominasi oleh laki-laki. Dan yang menarik adalah aktivitas memasak itu mm, dihubungkan dan diasosiasikan dengan kegiatan di dalam rumah dan dianggap adalah tugas perempuan. Jadi di sini kita mau lihat bahwa di dalam dunia kuliner ya ada semacam uh, diskrepensi, ada ketegangan antara peran gender tradisional yang mengasosiasikan perempuan dengan aktivitas dalam rumah dan juga ada pandangan patriarki yang menilai bahwa profesi memasak profesional adalah ranahnya laki-laki. Jadi ya, kami melihat bahwa akun Instagram Chef Renata ini menarik ya, karena dia itu sedikit nyeleneh, dalam arti dia itu menantang norma gender tradisional, dan kita mau lihat ini dari perspektifnya feminisme multikultural. Nah, feminisme multikultural kita lihat mempunyai pandangan yang berbeda karena ini dikembangkan dari dunia ketiga, dan highlightnya di sini adalah dia mempertanyakan feminisme liberal, gitu ya. Nah, kenapa berbeda? Karena di sini dia highlightnya adalah semua aliran feminisme di sini, pemberdayaan perempuan di sini ditekankan pada konteks masyarakat dan budaya mereka masing-masing gitu, tidak meng-highlightkan pada Western point of view. Oke, ini saya highlight aja beberapa ya perbedaan antara aliran-aliran sebelumnya dengan feminisme multikultural, di mana highlightnya itu lebih pada keberagaman budaya dan interseksionalitas, ras, kelas, etnis, budaya, agama, nasionalitas, bukan hanya gender, dan juga global dan lokal. Sehingga di sini dilihat bahwa tidak sifatnya universal. It centers the diversity within women's experience dan resist the idea of a single universal women's experience. Oke, sekarang dari konsep tersebut saya mau lihat gitu ya, kita semua mau lihat mau tantangannya gimana sih masuk ke dalam akunnya si Renata Muluk. Oke, jadi di 2019 Renata Muluk itu di kolaborasi dengan Guinness, brand minuman beralkohol, bir ya, Guinness ya. Sebenarnya birnya itu dari dulu udah ada ya, cuman ini menarik karena akhirnya dia gandeng seorang chef. Oke, chefnya Mbak perempuan Desi, Sih, maaf ya. Mbak, ini apa PPT-nya tuh hanya dari hanya tadi halaman halaman satu pertama. aja, covernya aja. Ini Oh baru Nggak, gitu. bisa. Tuh, wait. Saya heeh. pakai yang ini ya. Mungkin tadi yang dari online kali Mbak ya. Kadang Iya. keganggu. Oke, wait. Saya share yang pakai PDF ya. Ya, Ya, padahal. Ya, silakan. Ini udah kelihatan? ya ini udah. Sudah. Ya. Oke, tadi sampai di ini ya, perspektif multikultural berbeda dengan perspektif
feminisme sebelum-sebelumnya. Ini saya highlight di sini bahwa feminisme multikultural itu highlight pada keberagaman budaya dan interseksionalitas. Sekarang kita mau lihat bagaimana hubungannya dengan akunnya Chef Renata. Jadi di sini highlightnya adalah we resist the idea of a single universal women's experience. Oke, nah udah kelihatan ya. Oke, nah di sini kita mau lihat bahwa sebenarnya highlightnya kenapa Renata beda dengan chef-chef yang lain, chef-chef perempuan yang lain. Karena pada tahun 2019 dia itu digandeng dengan salah satu brand bir terkenal namanya Guinness. Bir ini kan sebenarnya udah ada dari dulu, cuman pertama kalinya dia akhirnya gandeng chef, dan chefnya perempuan adalah Chef Renata. Nah mulailah di sini kita bilang pengalaman menariknya keluar gitu ya. Dia dari sini dia tidak tidak malu-malu ya, dia kasih tunjuk bahwa dia minum, dan dia juga tidak tidak hanya dia pakai di dalam kulinernya apa masaknya, tapi dia akhirnya dia minum juga gitu ya, mungkin to taste the bumbu. Jadi nah yang menarik di sini kalau dilihat dari komennya orang-orang ya, para netizen plus 62 ini banyak juga yang pro dan kontra. Jadi pertanyaan kita adalah sebenarnya juru masak itu profesi atau kutukan untuk perempuan, ya. Nggak ada yang nggak tahu Chef Renata, yaitu chef terkenal dan juga juri dalam MasterChef Indonesia. Cuman secara historis dalam dunia kuliner profesional itu selalu didominasi laki-laki. Nah, sedangkan peran perempuan dalam memasak seringkali diasosiasikan atau direduksi ke ranah domestik. Jadi si Chef Renata ini mencoba ya menggeser stereotip ini sekaligus menghadirkan narasi baru tentang perempuan dalam dunia kuliner. Nah, sama seperti teman-teman yang lain sebelumnya sudah presentasi, saya melihat bahwa yang namanya media sosial dalam hal ini Instagram itu sebagai media yang dapat membantu konstruksi identitas. Ya. Nanti kalau kita lihat dari sini, dalam akunnya itu terlihat bahwa Chef Renata tuh tetap menampilkan pekerjaan profesionalnya sekaligus juga gaya hidup perempuan modern. Jadi dia mampu melalui akun Instagramnya menormalisasi perempuan dalam dunia profesional maskulin, dan at the same time juga mereka tidak Chef Renata tidak harus kehilangan identitas profesionalnya. Oke, namun ya di sini ada juga namanya bias representasi, karena kita lihat bahwa identitas perempuan yang seperti apa yang bisa seperti itu. Kita lihat perempuan dalam hal ini Chef Renata mempunyai suatu privilege gitu. Jadi saya lihat di sini, kita semua lihat di sini bahwa ada dua sisi koin feminisme ya. Yang satu, dia sebagai simbol resistensi dan representasi perempuan modern. Tetapi di sini ada batasannya juga, dan batasannya adalah ada privilege kelas dan akses dalam budaya global. Karena di dalam akunnya ini juga Chef Renata selalu kasih tunjuk, menampilkan bahwa dia pergi ke luar negeri, dia memasak di luar negeri juga, dia ketemu teman-temannya dan lain-lain. Jadi saya lihat di sini kalau melalui dari Instagramnya Chef Renata bahwa merupakan ruang negosiasi identitas perempuan Indonesia yang kompleks, ya, interseksi bagaimana gender, kelas, budaya, dan global itu juga saling berinteraksi di sini. Kita juga lihat bahwa dari studi kasus itu feminisme itu bukan suatu narasi tunggal, melainkan kayak mozaik pengalaman yang beragam sesuai dengan konteksnya masing-masing. Sekian, terima kasih.
Makasih Mbak Desi, waktunya masih ada 5 menit lagi sebenarnya. 10 Soalnya menit saya jadi ini. chair, jadi buru-buru. Nggak apa-apa, nanti banyak waktu Q&A ya Mbak ya. Ya, oke. Oke, silakan Mbak dilanjut lagi. Peran double peran nih, bentar ya. Oke, next. Saya sebagai chair. Eh, artikel berjudul Membangun Narasi Toleransi melalui aktivisme digital, studi akun Instagram Jaringan Gus Durian oleh Mbak Wiwin dan Mbak Arina. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. ini sudah maaf ya ada calling ini, adzan ini kedengeran. Aman, Oke, Mbak. iya selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua sehat dan terima kasih kepada host dan juga Mbak moderator, Mbak Desi atas waktunya. Baik, saya izin share screen. Sebentar, mana sih? Apakah sudah kelihatan? Masih sudah Mbak. Sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi mohon maaf ini kalau sebelum-sebelumnya apa namanya riset atau presentasi tentang akun Instagram para perempuan dan juga dalam konteks isu perempuan. Kalau dalam riset saya bersama Mbak Arina Rahmatika dari Sunan Pandanaran, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran, ini terkait dengan isu toleransi beragama dan kita fokus pada akun jaringan Gus Durian. Jadi sebenarnya kalau kita melihat masalah sosial keagamaan dan politik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan sebenarnya dalam 15 katakanlah 20 tahun terakhir ini itu sangat kencang ya terkait dengan isu intoleransi. Dan tentu saja ini juga akan apa namanya berpengaruh terhadap juga konten-konten sosial media. Nah, beberapa masalah sosial misalnya kita tahu bahwa intoleransi berbasis agama itu juga sangat banyak di ruang digital, termasuk ujaran kebencian, eksklusivisme, bahkan disinformasi terkait isu agama di media sosial. Nah, dalam hal ini media sosial itu juga punya pengaruh dalam kampanye toleransi. Jadi media sosial khususnya Instagram dan juga TikTok kalau untuk anak-anak muda ya. Kalau untuk anak-anak tua seperti saya, anak-anak tua, generasi tua seperti saya, mungkin Facebook itu bisa menjadi ruang strategis ya, khususnya bagi organisasi sosial, organisasi masyarakat sipil dan juga individu-individu untuk bisa membangun kontra narasi atau narasi alternatif terhadap apa narasi-narasi toleransi. Jadi selain ada narasi intoleransi juga ada narasi kontra dan narasi alternatif. Nah, di dalam aktivisme digital itu kita memungkinkan bagi kita untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi secara lebih luas, cepat dan interaktif, apalagi kalau pesan itu viral ya. Kalau diviralkan itu bahkan bisa mengubah keputusan presiden gitu dan DPR. Nah, kita tahu bahwa Instagram itu juga merupakan salah satu platform yang cukup efektif untuk membangun narasi melalui visual, cerita, dan interaksi publik. Apalagi setelah ada apa Instagram Live ya, diskusi bisa menjadi cukup interaktif di Instagram. Nah, kenapa kita fokus pada jaringan Gus Durian? Karena jaringan Gus Durian ini salah satu aktor penting apa yang bekerja atau bergerak di wacana toleransi di Indonesia, keberagaman, toleransi, dan dialog. Nah, jaringan Gus Durian kita juga tahu apa namanya mendasarkan diri pada nilai-nilai dari warisan Gus Dur, nilai-nilai pluralisme, humanisme dari Gus Dur yang itu kemudian dipatenkan dalam 9 nilai Gus Dur ya. 9 nilai Gus Durian dan itu tidak saya sebutkan karena saya juga tidak ingat. Ada 9 nilai Gus Durian yang menjadi basis dari gerakan jaringan Gus Durian ini. Nah, akunnya adalah jaringan Gus Durian Indonesia gitu ya.
ada banyak sekali jaringan Gus Durian dan ini yang kita fokus adalah ke yang seknas ya. Jadi jaringan Gus Durian yang seknasnya bukan komunitasnya gitu. Nah, ada dua masalah utama dalam fokus riset kami. Pertama adalah rumusan masalahnya, bagaimana akun Instagram jaringan Gus Durian membingkai isu-isu toleransi melalui strategi naratif dalam praktek aktivisme digital selama periode 2019-2023. Jadi kami risetnya sekitar untuk konten-konten dari mulai Januari 2019 sampai Desember 2023. Kemudian yang kedua, bagaimana jejaring komunikasi digital yang dibangun oleh Instagram jaringan Gus Durian ini berkontribusi terhadap penyebaran dan penguatan pesan toleransi di media sosial. Nah, penelitiannya mix ya, dengan analisis konten narasi dan discourse network analysis, pengumpulan datanya melalui observasi digital dan juga dokumentasi, serta kami melakukan wawancara mendalam dengan pengelola akun dan lebih ke pengelola akun ya. Pengikutnya tidak sempat, belum sempat. Nah, hasil data menunjukkan memang dari tahun 2019 sampai 2023 itu ada ke 3.385 konten yang diproduksi oleh jaringan Gus Durian dan sebanyak 1.639 unggahan ini dikategorikan sebagai konten narasi toleransi. Jadi tidak semuanya dari 3.000 sekian itu merupakan narasi toleransi, tapi kami fokus ke narasi toleransinya. Nah, temuan lainnya adalah bahwa narasi akun Instagram jaringan Gus Durian ini membangun strategi naratif yang berlapis dalam aktivisme digitalnya. Strategi ini memanfaatkan kerangka framing yang terdiri dari 3 elemen utama ya. Saya jelaskan dulu. Jadi mungkin bagi yang sudah familiar, ada elemen pertama adalah diagnostik atau identifikasi masalah intoleransi. Jadi di jaringan Gus Durian itu cukup aktif untuk bagaimana bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan di lokal begitu terkait dengan eksklusivisme, politik identitas, dan bahkan ujaran kebencian, bahkan kasus-kasus kekerasan atas nama agama itu pasti di blow up oleh jaringan Gus Durian ya. Kemudian yang kedua, prognostik atau tawaran solusi berupa edukasi keberagaman itu biasanya melalui storytelling, kemudian kisah teladan misalnya bagaimana persahabatan Gus Dur dengan Ibu Gedong, bagaimana persahabatan Gus Dur dengan tokoh-tokoh lintas iman yang lainnya. Kemudian juga ada slogan naratif, ada konten kreatif, interseksi isu tentu ya dengan isu demokrasi, isu iklim, isu lingkungan, isu gender dan lain-lain, dan juga kolaborasi jejaring. Nah, ini kolaborasi jejaring ini juga satu hal yang menurut pengamatan kami cukup kuat di Instagram jaringan Gus Durian. Kemudian yang berikutnya, elemen yang ketiga adalah motivasional, seruan untuk bertindak dan merawat perdamaian. Ini seruan kolektif untuk merawat perdamaian melalui kampanye, konten inspiratif, mobilisasi jejaring, dan bahkan sinergi online-offline. Jadi di jaringan Gus Durian itu selain sinergi online, juga mereka misalnya admin media sosialnya jaringan Gus Durian itu suka ketemu secara offline gitu. Misalnya di pertemuan tahunan atau bahkan di pertemuan yang sifatnya tidak reguler. Naik yang berikutnya saya kembali. Nah, ini terkait dengan jejaring komunikasi ini kami menemukan bahwa jaringan komunikasi digital yang dibangun oleh jaringan Gus Durian itu cukup luas, terintegrasi dan strategis karena juga melibatkan lebih dari 120 antara 120 sampai 160 komunitas jaringan Gus Durian. Karena kita sampai 2023 jadi kayaknya belum sampai 160 ya jaringan Gus Durian saat itu. Kemudian dampak aktivismenya itu berkontribusi dalam memperluas jangkauan tentu saja dan memperkuat narasi dan serta meningkatkan dampak pesan toleransi di media sosial. Ada beberapa hashtag misalnya yang dibangun oleh jaringan Gus Durian, misalnya Indonesia Rumah Bersama, terus apalagi ya Indonesia Rumah Bersama salah satunya yang cukup terkenal. Kemudian yang berikutnya masih ada waktu ya. Terkait dengan jejaring komunikasi digital itu kami menemukan bahwa aktor kunci gitu ya, aktor kunci dari konten-konten Instagramnya jaringan Gus Durian itu aktor utamanya adalah keluarga Gus Dur, terutama dalam hal ini adalah Mbak Alisa Wahid, juga ada Mbak Inayah, ada Yeni Wahid mungkin ya kadang-kadang. Jadi ini menjadi tokoh kunci. Kemudian tokoh lintas iman
termasuk Romo Joko, kemudian Biku Panyaparo dan lain-lain. Juga ada influencer misalnya Kalis, kemudian Habib Jafar, komunitas lokal di komunitas lokal jaringan Gus Durian. Kemudian mitra eksternal termasuk dalam hal ini adalah media, sesama NGO, konsorsium internasional. Dalam hal ini misalnya Gus Durian dalam 5 tahun terakhir tergabung dalam konsorsium JISRA namanya bersama beberapa NGO di Indonesia. Kemudian strategi jejaringnya berupa bank konten, kemudian mapping internet, ada juga dapur narasi dan kampanye kolaboratif. Ini tentu terutama ketika berada dalam konsorsium internasional. Kemudian saya sebutkan lagi sinergi online offline. Kemudian peran interaksi publiknya dalam hal ini melalui komentar, repost, dan ini menjadi ruang klarifikasi yang kemudian juga membentuk fans militan yang menjaga narasi. Jadi Gus Durian itu sudah punya fans militannya ya. Jadi apapun yang diposting itu pasti kalau nggak di like, komen, dan lain-lain gitu. Tapi yang hate juga ada gitu ya, tentu ya. Kemudian dampak aktivismenya itu tentu kita menemukan bahwa narasi toleransi makin mainstream di ruang digital, apalagi kalau itu kemudian menjadi viral dan mendukung advokasi digital, policy brief. Jadi Gus Durian itu sering membuat statement atau policy brief dan itu biasanya pasti diposting di sosial media. Kemudian membangun reputasi jaringan Gus Durian sebagai akun toleransi. Dan yang terakhir kesimpulan, jadi jaringan Gus Durian melalui akun jaringan Gus Durian Indonesia itu berhasil melakukan aktivisme digitalnya dengan membangun jejaring komunikasi digital bersama organisasi lain dan memperluas jangkauan pesan toleransi serta memperkuat pengaruh digitalnya. Penelitian ini menemukan bahwa Instagram bukan hanya ruang kampanye visual, tapi juga medium strategis untuk aktivisme digital yang mengintegrasikan narasi keberagaman dengan mobilisasi sosial. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan riset kami terhadap akun Instagram jaringan Gus Durian Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Wiwi dan timnya mengenai artikel jaringan Gus Durian. Mungkin teman-teman ada Q&A bisa ini ditulis pertanyaannya. Oke, kalau kita bisa lihat dari sini semua meng-highlight bagaimana media sosial itu baik ada yang TikTok, Instagram ya menjadi tempat atau ruang di mana media mainstream tidak bisa lakukan. Kayak di situ menarik menurut saya. Mungkin saya ada pertanyaan ya buat Mbak Evi juga ya. Dan saya juga undang teman-teman para presenter dan juga yang ada di Zoom bisa ini ya. Ini ada satu pertanyaan. Oh iya, ada. Di Q&A. Untuk gerakan sosial baru melalui Magdalene Ide, bagaimana mendahulukan isu untuk menarik Gen Z? Karena banyak gerakan feminisme perempuan di kampus-kampus mereka mempunyai kesamaan pola pikir dengan mahasiswa laki-laki. Keterlibatan Gen Z lebih luas untuk isu politik dalam platform digital. Oke. Apakah Magdalene Ide juga menganalisa kritis, terutama untuk isu-isu feminisme dengan kenaikan jumlah follower kaum muda di platformnya? Menarik. Ini pertanyaan untuk Mbak Yuni dan Mbak Jessica ya, mengenai artikel penelitiannya mengenai Magdalene. Silakan Mbak Yuni, Mbak Jessica. Terima kasih untuk pertanyaannya terkait apa tadi gerakan feminisme untuk kampus ya. Gitu. Kalau dari pandangan kami, kita melihat bahwa Gen Z hari ini tuh tidak hanya sekedar melihat sebuah isu itu sebagai sesuatu yang mungkin viral atau tren saat ini gitu ya, tapi juga lebih memprioritaskan isu itu punya dampak besar atau tidak gitu. Nah, misalnya seperti Magdalene ID yang kami teliti, banyak sekali dampak-dampak yang dirasakan gitu atas keterlibatan dari Gen Z ketika isu-isu yang prioritas itu muncul di permukaan dan akhirnya
yang dari awalnya itu kurang populer menjadi lebih ditangkap oleh Gen Z sebagai, sesuatu yang penting gitu di kalangan, anak muda gitu. Misalnya contohnya, keterlibatan Gen Z ini lebih luas di ranah politik gitu. Nah, Madeleine ID berusaha menjembatani itu dengan beberapa bahasa yang mudah dipahami, kemudian visualnya yang menarik dan juga narasi yang relate dengan pengalaman mereka sehari-hari. Kalau dari sisi bagaimana cara Madeleine ID menganalisis, isu-isu berdasarkan kritis di luar sekedar menaikkan follower, saya rasa kalau Madeleine ID sendiri itu tidak mengejar kenaikan followers ya gitu, tapi mereka sadar bahwa konten feminisme itu seringkali kurang populer dibandingkan konten misogini sehingga justru lebih konsistensinya mereka pada kesadaran kesadaran membuka diskusi misalnya, terus kemudian memantik keberanian audiens untuk lebih bersuara. Contohnya misalnya, ketika kasusnya Prilly Latukonsina di, internalize misoginis gitu. Nah itu banyak juga dari, kawan-kawan Gen Z yang juga speak up gitu tentang pengalaman-pengalamannya, beliau atau mereka, sehingga akhirnya dampak itu juga secara substansial dirasakan dibandingkan hanya sekadar like, komen, dan juga share, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di ranah kampus saya rasa, semuanya hampir sama gitu ya, mereka lebih melihat bagaimana isu itu ditonjolkan, secara prioritas. Mungkin Jessica bisa menambahkan? Oh, sudah, terima kasih. Ada tambahan ya Mbak Jessica? Oke, mungkin ini ya setelah kita menunggu Q&A, saya ada pertanyaan juga ya buat Mbak Yuni sama Mbak Jessica. Itu tadi sempat dijelaskan bahwa si Magdalene ini nggak eh, ada payung hukumnya juga ya, Mhm mhm. mereka ya. Gimana tuh Mhm. ceritanya Mbak Yuni, Mbak Jessica? Mungkin. Nggak takut digerebek gitu maksudnya gitu. Nggak Heeh. menarik sebenarnya. Untuk payung hukum dari Madeleine ID sendiri ya? Maksudnya Iya, Bu Desi? iya. Kalau dari apa yang kita kemarin, tanyakan gitu ya ke pihak Madeleine ID, mereka, sejauh ini itu lebih kolektif terhadap, filterisasi yang dilakukan berdasarkan konten-konten itu gitu misalnya. Tapi kalau misalnya payung hukumnya saya rasa, hampir sama ya dengan media-media alternatif lainnya gitu. Kebanyakan dari media alternatif seperti, akun Instagram itu kan memang, survivor sendiri ya gitu. Tidak ada yang bisa mengikat misalnya kemampuan, undang-undang ITE gitu. Itu kan juga banyak juga yang, ada pro-nya, tetapi juga di sisi lain juga dipelintir mungkin untuk isu-isu yang tidak, penting atau berada pada politisasi yang lain seperti itu gitu. Jadi, kami mengkritisi bagaimana misalnya ketika aktivitas cyberfeminisme ini terjadi gitu, eee, teman-teman atau akun-akun, progresif seperti Madeleine ID contohnya atau mungkin, bentuk-bentuk akun cyberfeminis yang lain seharusnya itu juga, mendapatkan payung hukum yang sama gitu ya, dan juga perlindungan gitu, agar supaya apa yang dilakukan itu bisa lebih memberikan, keamanan gitu, security kepada kita sendiri. Terlebih kalau kita lihat hari ini tuh kan ada banyak kasus kayak akun-akun, admin admin akun yang mohon maaf gitu ya, dia mengalami diskriminasi atau, eee, dipinggirkan gitu, atau misalnya dia mendapatkan kriminalisasi gitu. Jadi itu mungkin, dengan adanya cyberfeminisme, saya rasa juga, akun-akun ini harusnya juga berjejaring dengan akun yang lain juga gitu, sehingga, tidak hanya sebatas teman-teman followers aja yang bisa, mendapatkan komunitas daring gitu ya, tetapi, eee, pihak-pihak akun ini juga mendapatkan support yang lebih gitu, energi yang lebih untuk bisa lebih bersuara di media sosial. Mungkin itu, Bu Desi. Oke, berarti memang karena akunnya juga bukan
akun personal kali Mbak Yuni ya. Kalau misalnya akunnya akun personal lebih banyak ini ya. Tapi kalau kita lihat memang di Instagramnya Magdalene, silakan lihat aja ya. Oh, itu ramai itu netizen plus 62 yang julid-julid. Iya gimana Mbak Yuni, Mbak Jessica? Banyak juga kan ya? Iya, banyak sekali Kak kemarin gitu. Cuman memang sejauh ini, idealisme dari, kawan-kawan Madeline ID ini, memberikan kekuatan tersendiri sepertinya kepada kawan-kawan yang lainnya karena pada akhirnya, banyak juga, pihak-pihak lain yang juga menyuarakan pandangan yang sama gitu. Contohnya misalnya kalau di Malang karena saya di komunitas, feminis juga gitu, kami di Women Ngalam itu juga, banyak Eee, melihat atau bercermin gitu, dari bagaimana cara misalnya Madeline ID ini mengemas konten-konten yang mereka, sampaikan untuk Gen Z sehingga apa yang kita berikan itu tidak hanya sebatas upload gitu ya atau posting tetapi juga, memiliki makna atau nilai ya tersendiri seperti itu. Oke, menarik Mbak Yuni ya, Mbak Jessica. Oke. Nah, mengenai ini kan semua yang percaya punya saya ya, itu akunnya akun pribadi ya. Kalau dari Mbak Evi mengenai women support women ini bagaimana Mbak? Apa banyak juga ini komentar-komentar netizen ini yang tapi nggak apa ya kita bilang menghindar apa membuat apa ya mendiskriminasikan ini ya cyber feminism apa spirit kita gitu ya. Dari Women Support Women dan juga yang dari jaringan Gus Durian gitu, Mbak Wiwin. Silakan mungkin bisa ditanggapi Mbak Evi. Ya, terima kasih Kak Desi dan juga rekan-rekan. Berdasarkan riset yang memang dilaksanakan dalam waktu 6 bulan ini mengenai gerakan WSW, saya sebut gerakan WSW ini utamanya memang di Instagram dan di TikTok, begitu ya. Karena Instagram dan TikTok ini memang punya audiens yang berbeda, gaya, culture, kemudian minat komunikasi yang berbeda. Sehingga memang respon atas gerakan WSW ini cukup memiliki perbedaan. Untuk di TikTok sendiri, setelah melakukan riset yang cukup mendalam, penelaahan terhadap berbagai akun dan juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa akun yang memang fokus pada feminisme, itu menunjukkan begitu kan bahwa untuk masyarakat TikTok begitu ya netizen TikTok ini memang jauh lebih progresif, jauh lebih terbuka, jauh lebih dinamis dan inklusif dibandingkan dengan rekan-rekan yang memang berada atau masyarakat Instagram begitu yang mana respon terhadap gerakan BSW ini memang lebih terasa dukungannya di TikTok dibandingkan di Instagram. Akan tetapi di TikTok sendiri meskipun memang respon gerakan WSW ini cukup dinamis, tapi juga seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ada seksisme yang juga muncul. Jadi ada salah nih perempuan terdukung di TikTok melalui gerakan WSW makin bergeliat, tapi satu sisi perempuan juga melaksanakan dan seksisme juga di TikTok itu sendiri. Dan kalau di Instagram dinamikanya itu memang jauh lebih tertata. Gerakan BSW ini terasa jauh lebih akademisi, praktis, terasa dinamisnya tuh ke arah yang memang tidak terlalu bergelombang kayak di TikTok yang ada banyak dukungan, tapi kemudian bergerak tidak mendukung, tapi kemudian kita seksis begitu. Mungkin itu dikarenakan memang terhadap minat dan gaya engagement. Kalau di mohon maaf kalau saya izin menambahkan lagi, di TikTok itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuni, kemudian Bu Wiwin juga, bahwa ternyata ada ada konten yang memang diminati oleh masyarakat, begitu, masyarakat TikTok maupun Instagram. Nah, di TikTok memang engagement itu makin naik jika kita menampilkan soal soal feminisme bisa naik jika ternyata ada catatannya perempuan itu
dengan kategori cantik, tidak akan kena bully. Kemudian kategorinya dia sangat pintar, tetapi juga ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik, kayak saya. Jadi ada hal-hal yang melatar belakangi hal tersebut. Dan kalau menurut saya, itu memang masih jadi PR yang cukup panjang. Karena kita mengerti dan kita menjadi bagian dari masyarakat sosial media. Tapi disitulah peran cyberfeminisme yang tadi juga dijelaskan oleh Bu Wiwin, Mbak Desi juga, dan juga Mbak Yuni dan Jessica. Jadi kenapa cyberfeminisme itu perlu dijelaskan ke atau ayo kita gaungkan ke Gen-Z, lebih-lebih ke Gen-Z, karena untuk gennya atau mungkin perspektif dan idealisnya sendiri. Mungkin begitu, Mbak Desi. Atur nuhun. Ya, terima kasih ya Mbak Evi. Oke, dari Mbak Wiwin nih. Gimana menurut Mbak Wiwin nih supaya bisa jadi policy brief? Tapi saya pemikiran kita adalah apa? Kalau misalnya, ini ya buat teman-teman semua ya Mbak Evi, Mbak Yuni, Mbak Wiwin ya, masuk saya. Eh, Malah kalau misalnya pemerintah tahu, serem ya. Mendingan pemerintah nggak usah tahu. Ini soalnya kan Mbak Wiwin tadi suggest bahwa hal seperti ini yang tidak ada di media mainstream ini sebenarnya semua ini ya bisa terjadi ya, negosiasi identitas, ya, representasi identitas, atau gerakan feminisme dan lain-lain ini bisa terjadi karena memang tidak di media mainstream. Tapi kalau misalnya itu diregulasi, serem juga kali ya Mbak Wiwin ya. Dari itu cyberfeminism atau juga toleransi. Gimana menurut Mbak Wiwin? Yang mau bikin policy Makasih. Iya, makasih Mbak Desi. Nanti mungkin Mbak Arina bisa apa namanya menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Mbak Desi ya. Tapi in short, jadi yang saya maksud dengan policy brief itu sebenarnya jadi apa ya namanya jaringan Bu Sudrina atau banyak sekali Instagram sebenarnya memanfaatkan untuk bagaimana policy brief yang biasanya itu hanya mungkin kita sampaikan ke government atau ya ke pemerintah lokal atau nasional itu tidak biasanya kan dikasihkan habis gitu belum tentu dibaca dan belum tentu direspon. Tapi kalau melalui media sosial itu dibikin menjadi apa tuh namanya apa microblog atau apa bahasanya itu ya Allah kok lupa ya. Itu bisa kemudian di apa namanya dibaca oleh publik begitu dan kalau itu kemudian menjadi concern dari publik itu bisa mendorong policy brief itu diperhatikan bahkan kemudian apa istilahnya itu diterima kemudian dilaksanakan gitu. Jadi tetapi so far sih mungkin nanti Mbak Arina bisa menambahkan ya bisa menyampaikan hasil dari wawancara itu kemarin seperti apa yang terkait dengan kebijakan ini. Silakan Arina mungkin Mbak Arina. Oke, tentu perjalanannya panjang ya Mbak Desi ya untuk sampai ke policy brief ya gitu. Apalagi terkait beberapa isu yang cukup terkait feminisme terutama ya kan kita untuk isu apa kemarin undang-undang TPKS, TPKS aja lama banget gitu kan. Nah, kita berharapnya sih Mbak, policy brief tuh nggak yang muluk-muluk dibaca gitu. Cukup kita punya orang-orang yang mungkin boomer gitu yang tidak menggunakan sosial media itu paham dengan misalnya sikap jaringan Gus Durian terhadap aksi kekerasan dan lain sebagainya gitu. Sikap Mahdalain, nah itu tuh yang dari komunitas-komunitas kecil itu bisa menyebar gitu Mbak ke seluruh masyarakat yang mungkin nggak kurang intens memahami keadaan Indonesia sekarang. Seperti itu sih Mbak Desi. Kalau yang bisa sampai benar-benar mendengar pemerintah yang benar-benar sampai merubah UU, sepertinya kita masih harus terus berjuang, Mbak, di segala isu ya, dari isu toleransi maupun isu perempuan. Begitu Mbak Desi menambahkan. Ya, terima kasih dari Mbak Wiwin dan Mbak Arina.
Mungkin karena inilah ya kita perlu forum-forum seperti Kartini. Hehehe, tepuk tangan dulu dong, Mbak Lira, Mbak Fani, dan panitia. Ya, eh, bisa ini ya menjadi tempat untuk kita semua itu saling ini ya berdiskusi dan juga mengungkapkan semua juga temuan-temuan kita ya, baik dari ranah ilmiah juga gitu ya. Karena tadi kebanyakan semua kan yang kita presentasikan itu banyak dari penelitian ya, dari kajian akademis juga gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Saya kasih waktu, silakan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini sebenarnya yang saya tadi juga sempat highlight dari teman-teman ya, bahwa semua ini bisa terjadi cyberfeminism karena the medium itself, medianya sendiri itu memungkinkan itu fiturnya gitu. Dan kebetulan memang kedua ada mediumnya, entah itu TikTok ya, melalui gerakan support women ya, melalui Instagram juga, dan sebenarnya multimodal juga ya, karena banyak juga dari ini ya teman-teman ya, dari Instagram dia juga ada di TikTok, dari TikTok bisa juga di YouTube atau sebaliknya gitu. Oke, ada pertanyaan dari Maulida Solid, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Yuni, Larasati, dan kawan-kawan. Tadi saya sempat mendengar tentang perlindungan hukum di di media kalau nggak salah ya. Jadi saya mau bertanya nih Kak, perlindungan hukum seperti apa yang paling bagus untuk melindungi perempuan yang bersuara di media sosial, Kak? Karena tentang isu kesetaraan ini saya sebenarnya jujur saya juga Gen Z dan sebenarnya seliweran juga ya di TikTok itu tentang perempuan yang sekarang itu udah bukan berani sih istilahnya udah eh, bilangnya udah setara dengan laki-laki dalam artian tidak di rumah lagi, maksudnya udah mengejar cita-cita dan menjadi apapun itu. Gimana ya bahasa ininya bilangnya? Pokoknya udah setara lah, tapi ada komentar-komentar negatif yang kalau misalnya perempuan itu membahas tentang hal-hal kesetaraan itu kadang ada laki-laki yang bilang kayak gini, yang masih mungkin pemikirannya masih terbelakang gitu ya, yang bilang kayak gini, perempuan tuh harusnya gini 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 gini, nggak boleh gini gini, jangan ikut standar TikTok lah atau apalah kayak gitu, ini tuh namanya ini gitu, kayak gitu-gitu. Cuman mohon maaf mungkin penyampaian saya agak kurang karena saya bingung menyampaikan menyusun kata-katanya maksudnya, tapi saya yakin mungkin kakak-kakak paham dengan maksud saya kayak gitu. Baik, terima kasih Ibu, itu saja. Assalamualaikum. Nah, terima kasih Maulida Solid. Silakan Mbak Yuni dan Mbak Jessica, itu ada pertanyaan mengenai mana nih payung hukumnya, karena Gen Z juga udah tahu adanya kesetaraan, tapi tetap aja ada yang istilahnya komentar-komentar tertentu. Nah, silakan Mbak Yuni dan Mbak Jessica. Ya, terima kasih untuk Kak Maulida atas pertanyaannya. Saya mungkin sedikit merespon ya dari apa yang saya tahu bahwa perlindungan hukum saat ini sebenarnya juga ada beberapa yang sudah disiapkan ya untuk perempuan itu. Misalnya contohnya Undang-Undang TPKS nomor 12 itu tahun 2022. Kalau tidak salah itu juga cukup progresif sebenarnya untuk memberikan dasar hukum kepada kita semua ya tentang bagaimana penanganan KS atau mungkin pencegahan, pendampingan korban gitu. Dan Permendikbudnya misalnya kalau teman-teman Gen Z tuh sekarang sedang kuliah atau di pendidikan, itu juga sudah disalurkan di Permendikbud ya. Misalnya dengan Satgas atau semacamnya di sekolah-sekolah atau di kampus, itu juga sebenarnya sudah terfasilitasi. Hanya saja mungkin untuk aktualisasinya atau penanganannya kembali lagi ke
masing-masing gitu. Karena, masih banyak ditemukan juga yang mungkin secara evaluasi itu tidak, eee, terlaksana dengan baik, seperti itu. Tapi menurut saya untuk undang-undang TPKS ini bisa menjadi pacuan untuk kita agar kita juga punya dasar hukum yang kuat ketika kita mendapatkan, kasus-kasus yang, berkaitan misalnya dengan KS, pencegahan dan semacamnya. Atau misalnya, kalau di pandangan kami juga, sebenarnya ada juga peraturan Komnas, kalau nggak salah layanan pengaduan Komnas Perempuan itu juga, melindungi berbasis hukum atau juga, yang mungkin lebih sering digunakan oleh genset itu kan undang-undang ITE juga ya gitu. Jadi itu digunakan untuk melaporkan kayak ujian kebencian, pelecehan, maupun doxing. Tapi permasalahannya seringkali kalau dihukum di Indonesia itu, undang-undang ITE itu seperti dianggap undang-undang yang, tidak penting gitu. Misalnya contohnya hanya, beberapa kasus tuh untuk menangani kayak artis-artis yang mendapatkan undang-undang ITE sehingga akhirnya, eee, apa yang terjadi di lapangan itu tidak serta-merta didampingi secara dari awal sampai dengan akhir, seperti itu. Kemudian juga mekanisme pelaporannya sebenarnya sekarang juga dari teman-teman komunitas sudah banyak. Misalnya, kalau ada genset yang, mendapatkan perlakuan, tidak menyenangkan di media sosial contohnya sebenarnya ada juga dari SafeNet atau platform-platform medsos lainnya itu juga bisa diaktifkan. Terus kemudian, untuk pendampingan korban, Jakarta Feminis itu juga punya layanan untuk mendampingi korban. Jadi teman-teman sebenarnya bisa juga masuk ke akun, Jakarta Feminis untuk bisa, memberikan atau meminta bantuan perlindungan, seperti itu. Lalu juga mungkin yang paling saya tekankan juga keamanan kita sendiri gitu, selaku individu yang menggunakan media sosial. Kalau hari ini kan kita nggak bisa hanya berpatokan pada hukum gitu ya, tetapi juga sebenarnya, individu-individu seperti genset atau, lainnya itu juga perlu pemahaman bagaimana mereka itu secara secure sudah menggunakan media sosialnya. Dalam hal ini, karena sekarang kalau misalnya di pekerjaan atau misalnya, melamar pekerjaan itu kan kita sudah banyak diakses ya. Kalau ada misalnya ujaran kebencian, terus kemudian, itu dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, itu kita sudah berikan stigma-stigma yang itu mungkin tidak sama gitu dengan yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi, keamanannya tetap kembali ke kita, apa yang kira-kira bisa kita share atau, kita masukkan ke dalam media sosial kita itu kita pikirkan terlebih dahulu atau kita mengaktifkan filter atau misalnya, report massal kalau misalnya memang ada ujaran-ujaran kebencian yang masuk di media sosial kita, atau blokir akun-akun bermasalah yang memang itu menimbulkan toksik gitu misalnya. Nah, itu juga bagian dari kampanye literasi digital yang seharusnya dari Gen Z hari ini tuh juga sudah bisa dilakukan secara mandiri. Karena, Cyberfam hari ini tuh tidak tidak hanya sebatas komunitas online yang bisa dilakukan secara bersama-sama gitu ya, tetapi juga individu sendiri itu sudah bisa menentukan arah gerakannya sendiri gitu. Termasuk juga misalnya komunitas-komunitas yang, progresif itu bisa kita rangkul untuk solidaritas digital, misalnya followers atau komunitasnya ikut melawan komentar seksis di kolom komentarnya. Mungkin itu, ada tambahan? Tidak ada, terima kasih Bu Desi. Terima kasih Mbak Yuni. Oke, kalau kita lihat dari sini memang agak ngeri-ngeri sedap juga ya untuk ranah hukum ini ya sebenarnya. Karena memang medianya ini masih dibuka ya sama pemerintah gitu. Kalau misalnya kita lihat di tempat-tempat lain, maksudnya di negara-negara lain juga mereka sudah ada regulasi tertentu ya untuk apa pandangan tertentu, untuk ini tertentu mereka sudah bikin semacam regulasinya gitu. Nah, kita harap-harap cemas saja nih supaya supaya nggak terjadi ya di negara kita sendiri sebenarnya. Oh, mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan lagi?
Oh, Valentina Utari, Reset. Iya, Silakan, Mbak. iya, Utari aja Mbak Desi. Oh, Makasih ya Utari. banget atas presentasinya, ada teman-teman yang sangat menarik. Saya termasuk orang yang selalu telat untuk lihat medsos ya. Jadi biasanya baru buka Instagram kalau Mbak Ira udah japri dan bilang tolong buka Instagram, kita collab poster gitu, baru saya buka terus. Nah, cuman pas buka akhirnya saya melihat eh dan Instagram biasanya, Facebook semakin jarang karena semakin pusing membaca terlalu banyak iklan gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, mungkin karena buat panelis manapun, karena memang Anda ahlinya di bidang ini, di bidang cyber information, kalau saya membuat istilah sendiri, saya melihat di situ tuh juga ada banyak sekali upaya untuk kayak saling menjatuhkan ya, terutama misalnya saya membayangkan Renata Muluk membuat suatu konten gitu, terus lalu komentarnya tuh bisa akan sangat judgmental sekali gitu, dari macam-macam. Tadi kan ditunjukin megang bir, terus ada tatonya gitu kan. Nah, eh, apa namanya tuh, kalau pertanyaan yang khusus buat Mbak Desi, apakah Renata juga punya semacam agensi untuk justru menjadikan serangan-serangan itu dia jadikan cara untuk membuatnya menjadi monetisasi gitu, untuk untuk persona dia ya, memperbesar persona dia gitu. Nah, itu pertanyaan buat Mbak Desi. Kalau pertanyaan buat semua panelis, karena kita kan kebetulan tema KCF kali ini tuh di antara badai krisis internal dan eksternal masa depan feminisme dan aktivisme feminisme. Tadi Kak Yuni kan menjelaskan betapa kita mesti hati-hati screening banyak hal sebelum posting. Nah, persoalannya sekarang kan di era post-truth, apapun yang sudah kita kurasi habis-habisan tuh bisa dipelintir banget gitu. Nah, kira-kira apakah terbayang, apalagi dengan situasi negara kita saat ini, kita nggak disadapkan ya? Oke, baiklah. Nah, itu apa ya, terbayangkah kayak paling nggak 5-10 tahun ke depan tuh akan seperti apa aktivitas di media sosial kita gitu? Apakah kita harus berpindah dari satu medsos ke medsos lain, dari Twitter ke Instagram ke TikTok ke Threads, atau gimana ini supaya aktivisme kita yang sehat ini bisa tetap hidup di tengah situasi yang tidak pasti secara security ini ya? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tari. Ada pertanyaannya untuk saya. Oke. Oke. Eh, jadi gini, kalau untuk studi kasusnya si Chef Renata sendiri, sebenarnya saya lihat gini, dia bisa melakukan hal itu karena dia ada privilege juga. Karena dia memang, kan gini, saya lihat gini, dari kita juga sempat ini ya, sebelum kita teliti mengenai Chef Renata, kita juga sempat lihat bahwa chef-chef yang lain seperti apa sih, gitu ya. Oh, enggak, semuanya ikut gitu ya. Dan maksudnya mengikuti dengan norma-norma budaya Indonesia yang mainstream ini gitu. Nah, kebetulan untuk chef Renata ini sebenarnya agak berbeda gitu. Karena memang umur juga ya, dan dia itu hmm, dia punya privilege ya, karena dia memang apa, backgroundnya dari luar juga gitu ya, banyak sekolah, dan sekolahnya juga nggak main-main ya, itu kan kalau dulu itu di agak mahal dan di luar, dan itu topnya di untuk kuliner gitu. Jadi background dia juga sebenarnya membuat dia itu lebih, yes, membuat dia itu lebih ini ya, lebih berani gitu. Karena sesudah tahun 2019 setelah kampanye Guinness, nanti kalau kita lihat di Instagramnya lagi, minuman-minuman beralkohol lainnya tuh udah ikut yang lain, ya udah juga berkolaborasi dengan Chef Renata. Nah, yang menarik kan sebenarnya begini, di bidang kuliner itu kalau kita
ikutnya ke Western point of view, membuat beberapa makanan tuh memang selalu ada yang apa, di dicampur dengan alkohol, entah itu karena lebih seperti mematikan bakteri atau menambah rasa dan lain-lain. Di Jepang pun juga gitu ya. Nah, ini kalau Chef Renata itu yang menarik menurut kami itu adalah selain dia taruh di sajiannya, kalau kita lihat di YouTube-nya juga gitu kan ya, biarnya dia taruh dengan beef ya, dengan daging, tapi sekalian juga dia iseng seperti orang bule pada umumnya gitu ya, kalau kita lihat di film-film juga dia akhirnya dia teguk juga gitu, karena kesannya sayang dibuang gitu. Nah, itu yang menurut saya menarik sih. Di 2019 itu kalau kita lihat reviewnya atau ininya orang-orang, pendapatnya orang-orang di akunnya itu juga dan di akun YouTube-nya juga, itu sebenarnya banyak yang apa komentar negatif, banyak. Nah, itu bisa ada dua sisi juga gitu ya. Nah, bahwa akhirnya dengan dia berani di 2019 itu apa pegang bersama dengan brand alkohol, akhirnya sponsor yang lain kan juga ikut ya. Jadi setelah buat Chef Renata ya itu sesuatu yang positif buat industri dia dan buat di personal branding dia ya, gitu ya. Cuman ya kalau kita lihat dari ininya juga berarti ya personal brandingnya seseorang itu mesti agak kuat ya di sini gitu. Karena memang dia terkenal cukup ini ya, cukup frontal gitu kalau menyampaikan pendapat. Mungkin begitu Pak Rik dari saya. Mungkin teman-teman yang lainnya juga bisa menanggapi, Mbak Evi mungkin, ini Mbak Wiwin, silakan. Ya, saya boleh masuk? Mbak Desi 5 menit lagi waktunya ya. Oh iya, iya. Oke. Makasih, short aja. Terima kasih Mbak Utari ya concernnya. Saya kira untuk cyber security ya, untuk safety ya terutama bagi individu ataupun organisasi yang sangat concern di isu-isu dalam hal ini di isu-isu SARA dan isu-isu perempuan, isu feminisme ini menjadi sangat challenging. Nah, kalau menurut saya memang apa ya, kita tidak bisa menghindari itu ya, tidak bisa menghindari komen atau mungkin orang yang nggak suka terhadap postingan kita, bahkan ada apa nada-nada ancaman kalau kalau dalam pengalaman Sri Kandi Lintas Iman dan juga saya kira di Gus Durian waktu kita wawancara juga tentu tidak lepas dari berbagai komen yang negatif bahkan cenderung intimidatif begitu. Nah, menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyikapinya, maksudnya terutama admin ya, admin atau kita yang individu gitu menyikapinya itu yang menurut saya lebih penting karena itu yang benteng paling utama. Sedangkan kalau misalnya soal menggunakan platform yang lain itu pilihan, tapi platform yang lain pun sebenarnya misalnya TikTok itu juga tidak akan terhindar dari itu tadi komen negatif atau bahkan intimidasi atau ancaman. Nah, oleh karena itu menurut saya bukan hanya persoalan literasi digital, tapi bagaimana memperkuat individu dan organisasi, khususnya dalam hal ini adalah para admin media sosial untuk memiliki strategi dan bagaimana memahami cara atau coping ketika mereka mendapatkan apa komen negatif atau intimidatif itu. Jadi lebih diperkuat di internal itu menurut saya paling penting karena itu tidak akan terhindari gitu ya. Makanya bagi yang misalnya seperti Kalis, kemudian juga kelompok apa namanya Instagram yang sangat aktif gitu ya, itu pasti mengalami itu dan menurut saya yang paling penting adalah strategi atau cara menghadapinya itu menurut saya itu yang perlu diperkuat ya. Kasih. Ya, terima kasih Mbak Wiwin. Kasih. Izin menambahkan jawaban karena tadi ada pertanyaan untuk kami ya, Mbak Utari, soal bagaimana 5 tahun ke depan aktivisme Iya, digital. Iya, heeh. kalau menurut Gimana, saya Kak? pribadi dan teman-teman sekalian mungkin kita sadari ya bahwa sebenarnya
aktivisme digital ini pasti akan tetap ada, berkembang seiring dengan perkembangan media sosial. Contohnya misalnya sebelum Instagram dan TikTok pun juga sebenarnya sudah ada aktivisme digital ya, seperti misalnya di Facebook ada Koin Prita, atau mungkin di Twitter dulu juga ada Mitu dan semacamnya. Sehingga menurut, saya yang penting itu bukan soal ganti platformnya gitu atau media sosialnya, tetapi bagaimana gerakan ini tetap menjaga konsistensi nilai, sehingga nanti apa yang, disampaikan itu, masih akan tetap berlanjut dari satu platform ke platform yang lain. Kemudian juga bagaimana misalnya kita kuat secara adaptif gitu. Misalnya, kita hari ini udah tidak harus panik untuk mengganti medsos ya, tapi kita harus siap beradaptasi. Jadi platform bisa berubah, tapi nilai dan jaringan, aktivisme itu menurut saya akan tetap berkelanjutan. Itu aja mungkin Mbak Utari, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Terima Yuni kasih. dari atas pertanyaannya. Oke, kita udah di penghujung acara ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua presenter di panel Cyber Feminism dan Dinamika Politik Digital. Di sini kita belajar bahwa actually media itu berkontribusi dalam membuat semacam negosiasi identitas. Ya, semoga ke depannya kita bisa saling berkolaborasi. Ya. Dan juga makin aktif lagi ada semacam ruang-ruang seperti Kartini ini, kalau bisa 2 kali setahun. Oke. Oke. Wah, Mbak Tari langsung. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Ya, makasih banyak Mbak Desi. Setahun sekali aja udah. Wah, berat. Ini aja udah ah, berat banget setahun sekali untuk konsisten ya. Jadi tradisi konferensi feminisme tiap tahunnya. Mudah-mudahan kita bisa punya energi yang luar biasa itu untuk bisa meneruskan kerja-kerja kita dan mudah-mudahan bisa diwariskan ya KCIF ini nanti ke generasi yang selanjutnya gitu. Karena kita pasti butuh yang pertama ya, first timer tuh ada karena first timer kita udah lalui nih KCIF 1 2023. Sekarang udah yang ketiga, udah makin berkembang lagi, udah banyak kemajuan-kemajuan, pesertanya juga banyak banget gitu. Mudah-mudahan ya kita doain ya teman-teman semua nanti yang muda-muda juga bantu di KCIF ya untuk yang selanjutnya gitu. Karena kan saya Mbak Utari sama Farid nih menua. Kecuali kita nggak menua ya Mbak Utari. Oke, terima kasih Mbak Desi atas perkenannya sudah menjadi chair di panel ini gitu ya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman presenter semua yang sudah mempresentasikan dengan cukup keren gitu, luar biasa. Kita belajar banyak dari panel ini ya. Masih banyak panel lagi. Setelah ini teman-teman bisa gabung di panel berikutnya dan panel sampai hari Minggu ya. Masih ada panel sampai hari Minggu, hari terakhir, ini hari kelima. Nanti akan ada panel 533 ya, mencari feminis, aktivisme untuk kesetaraan gender di media digital. Ini masih ngomongin digital juga nih, nanti bisa pindah panel ke panel yang akan dipandu atau di-chairin oleh Dr. Wijayanti Santoso atau Mbak Wija sekaligus organizer. Jadi Mbak Wija mengirimkan proposal panel ya untuk panel tersebut. Lalu ada hak-hak anak Indonesia dari ancaman baru ke strategi baru di panel 534. Lalu di malamnya nanti ada di sore harinya ada mini workshop kreasi konten untuk kampanye media sosial. Ini nyambung lagi nih. Gitu nanti kita gimana sih kampanye melalui sosial media. Jadi seperti tutorial untuk membuat video-video kampanye untuk keadilan gender, kesetaraan gender gitu ya, dan isu-isu yang interseksional gitu. Jadi nanti ini 2 orangnya dari komite tim KCIF yang juga mereka orang media. Jadi mereka udah biasa membuat video-video kampanye. Nanti ada pertama dari CapCut, yang kedua dari Canva gitu. Nah, kita akan ada tutorial itu. Silakan kalau ingin bergabung bersama kita dan di malam harinya ada panelnya Mbak Utari ya, yang diorganisasi oleh Mbak Utari dan chairnya juga Mbak Utari, Masa Tua yang Setara, Memahami Gender, Caregiving, dan Kesejahteraan Lansia di Indonesia. Lalu
panel 536 ada panel yang saya organisasi sendiri dan saya juga chairnya, kanker payudara sebagai isu feminis. Yang ini belum pernah diangkat ya, kanker payudara itu sebagai bagian dari isu feminis, dan saya memotretnya, menganalisisnya dari kacamata atau perspektif feminis dan dari bagaimana sih feminis itu bersikap ketika mereka didiagnosis kanker payudara gitu. Lalu di malam harinya lagi, terakhir ada 2 panel lagi tentang politik maskulinitas dan maskulinitas politik, lintas batas lokal, nasional, dan global. Ini di organisasi Farid gitu, dan nanti akan ada 4 presenter. Dan terakhir di malam nanti kita masih punya satu lagi, yaitu tentang kelompok rentan dalam lemahnya kebijakan publik pengendalian tembakau di Indonesia. Kita ngomongin soal tembakau juga dan anti rokok, gerakan anti rokok begitu. Nah itu terakhir hari ini, dan besok masih ada panel lagi ya. Masih ada special panel session 2, dan di pembukaan harus datang karena nanti ada award buat best participants dan best presenters gitu. Itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk semua presenters. Keep working ya, keep working, tetap berkarya gitu, keep fighting ya. Dan Mbak Desi juga terima kasih sekali sudah menjadi chair. Co-host saya di sini juga Kak Wina dan Mbak Rosemary, Mbak Utari, terima kasih juga sudah membantu. Dan untuk peserta, terima kasih juga ya peserta KCIF. Kita bertemu lagi di panel berikutnya. Salam sehat ya, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF. Terima kasih semuanya. Oh, kita belum foto ya Mbak Utari? Kita belum foto, Mbak. Kita belum foto. Untung belum saya tutup. Oke, boleh dong. Kita ini udah berkurang, udah mau makan siang. Boleh kita foto dulu. Oke, boleh dong dibuka. Oh, Mbak Mia baru ini aku ngeliat Mbak Mia. Kayaknya ya. buka kamera. Oke. Mas Win, silakan dibuka Mas Win kameranya. Kenapa blank? Oke. Saya hitung ya. Karya. 1, 2. Oh, ada Mbak Wija juga. Sampai ketemu di panel Mbak Wija ya. Makan dulu kita. Oke, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu di panel berikutnya. Salam feminis semuanya. Makasih banyak. Terima kasih Terima banyak. kasih.